Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Calhanoglu bangga, dinobatkan sebagai pemain terbaik Turki. Bintang Inter Milan, Hakan Calhanoglu, baru saja menorehkan prestasi membanggakan di tanah kelahirannya. Dalam ajang bergengsi Sports Oscar yang diselenggarakan oleh Turku Fast Media, gelandang berusia 31 tahun itu resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik di Turki. Berbicara kepada media usai menerima penghargaan tersebut, Calhanoglu tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. "Penghargaan ini sangat berarti bagi saya," ujar sang gelandang elegan seperti dikutip dari FC Internews. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menganggap saya pantas menerima penghargaan ini." Sejak bergabung dengan Inter Milan, Hakan Calhanoglu telah menjadi salah satu arsitek permainan paling berpengaruh di Serie A. Di bawah arahan pelatih baru Christian Cifu, perannya semakin sentral dalam mengatur tempo dan membangun serangan dari lini tengah. Musim ini, Calhanoglu tampil luar biasa, mencatat 5 gol dan 1 assist, menjadikannya top skor sementara Inter di Serie A bersama Orsolini. Cifu ubah wajah Inter, dengan filosofi agresif dan transparan. Pelatih anyar Inter Milan, Christian Cifu, sejauh ini menepati janjinya di pramusim dengan membawa perubahan menyeluruh terhadap mentalitas dan pendekatan tim. Menurut laporan Corriere dello Sport, Nerazzurri tampil lebih agresif dari sebelumnya musim ini. Selain menjadi tim paling produktif di Serie A dengan torehan 26 gol, Inter juga unggul dalam merebut kembali penguasaan bola. Cifu mendorong timnya untuk melakukan high press dan transisi cepat, memastikan bola direbut secepat mungkin di area lawan. Dibandingkan dengan musim lalu di bawah Simone Inzaghi, Inter kini mencatat rata-rata 44,4 kali perebutan bola per laga, meningkat signifikan dari periode sebelumnya. Bahkan, jumlah perebutan bola di sepertiga akhir lapangan naik menjadi 7,4 kali per pertandingan, mencerminkan niat besar untuk menekan sejak lini depan. Pendekatan ini membuat tim menciptakan lebih banyak peluang dari situasi perebutan bola di area lawan, dengan rata-rata 1,7 tembakan per laga yang berasal dari tekanan tinggi tersebut. Namun, strategi agresif ini juga memiliki konsekuensi. Inter menjadi tim dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Liga, mencatat 26 pelanggaran dalam kemenangan 2-0 atas Lazio, jauh di atas rata-rata 14,5 pelanggaran per laga di Serie A. Zambrotta Scudetto. Saat ini Inter dan Roma lebih siap, bukan karena mereka di puncak. Mantan bintang Juventus, Gianluca Zambrotta angkat bicara soal perburuan Scudetto Serie A musim ini, sekaligus menilai dampak kedatangan Luciano Spalletti di kursi pelatih Bianconeri. Dalam wawancara eksklusif dengan Tuttosport, Zambrotta menilai Inter Milan dan AS Roma sebagai tim yang paling terstruktur sejauh ini, namun tetap membuka peluang bagi Juventus untuk ikut bersaing hingga akhir musim. Saat berbicara soal performa klub papan atas, Zambrotta menilai bahwa Inter Milan dan AS Roma tampil paling meyakinkan sejauh ini. "Kita masih di awal musim, jadi sulit membuat penilaian akhir. Tapi sejauh ini, tim yang paling terstruktur menurut saya adalah Inter dan Roma, yang performanya lebih baik daripada yang lain. Bukan karena mereka berada di puncak klasemen, tapi karena mereka terlihat paling seimbang," jelasnya. Upamecano buka peluang hengkang dari Bayern Munich, Inter Milan siaga. Bek tengah Bayern Munich, Dayot Upamecano, baru-baru ini memberi isyarat soal kemungkinan hengkang dari Allianz Arena di akhir musim, sebuah peluang yang langsung menarik perhatian manajemen Inter Milan. Dalam wawancara dengan L'Equipe yang dikutip oleh FC Internews, Upamecano mengaku bersyukur atas minat dari klub-klub lain, sambil membuka sedikit ruang untuk spekulasi mengenai masa depannya. "Saya selalu mengatakan bahwa saya merasa nyaman di Bayer, saya punya pelatih yang hebat dan hubungan baik dengan rekan setim," ujar Upamecano. "Tapi saya juga berterima kasih jika ada klub lain yang menunjukkan minat pada saya."
Bek timnas Prancis itu bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas 2021, setelah tampil gemilang bersama RB Leipzig. Meski mengalami pasang surut dalam performa, Upamecano tetap menjadi andalan utama di lini pertahanan Bayern di bawah asuhan Vincent Kompany, dalam 12 bulan terakhir. Namun, kontraknya yang akan berakhir pada 2026, membuat situasinya menarik bagi banyak klub besar Eropa, termasuk Inter Milan. Inter Milan serius incar Zion Suzuki, atas rekomendasi Cifu. Inter Milan kini dalam pusaran perburuan penjaga gawang masa depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, nama baru yang kini dipantau serius oleh Nerazzurri adalah Zion Suzuki, kiper muda berbakat milik Parma dan tim nasional Jepang. Kabar ini muncul di tengah spekulasi kuat bahwa Inter Milan akan berpisah dengan Jan Sommer pada akhir musim. Kiper veteran asal Swiss itu tampil konsisten, tetapi faktor usia membuat manajemen mulai memikirkan sosok penerus jangka panjang di bawah mistar gawang. Di antara sejumlah nama yang dipantau, Zion Suzuki mencuri perhatian berkat performa impresifnya bersama Parma. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu kiper muda paling menjanjikan di Serie A, cepat, tenang, dan luar biasa dalam distribusi bola. Jan Bisek, saya hidup di momen terbaik bersama Inter Milan. Bek Inter, Jan Bisek, berbicara kepada Will Talk, program di Inter TV, dan menjawab sejumlah pertanyaan tentang perjalanan serta kehidupannya di Milan. Selalu ada orang yang tidak percaya pada dirimu. Banyak film menunjukkan bahwa tokoh utamanya tidak langsung bersinar, tapi dengan kerja keras, dedikasi, dan sedikit keberuntungan, semuanya bisa berubah. Selalu ada pelatih yang mengubah hidupmu, dan bagi saya, itu adalah pelatih tim U17. Sekarang saya di Inter, dan saya tidak bisa mengeluh, ujar Bisek. Ketika ditanya tentang gol sundulan favoritnya, Bisek menjawab, 10 tahun lalu, saat di tim U14, itu yang paling saya suka. Sebagai profesional, mungkin sundulan ke gawang Cagliari di kandang. Tentang sosok panutan, ia menambahkan, mungkin terdengar klise, tapi saya akan memilih ayah saya. Namun jika bicara soal sepak bola, saya dulu menyukai Jerome Boateng karena gaya bermainnya, saya banyak terinspirasi darinya. Tapi sebenarnya, saya bukan penggemar berat sepak bola. Mungkin juga Lilian Thuram. Saat membahas kehidupan di Milan, pemain asal Jerman itu tersenyum, yang paling saya suka mungkin restoran. Ada banyak yang bagus. Saya juga bisa memasak, dan kalau kamu mencoba ayam teriyaki buatan saya, kamu tak akan mau ke restoran Jepang lagi. Inter dan Roma, pemuncak tak terduga ujian nyata untuk pelatih. Setelah 11 pekan Serie A, siapa sangka dua tim yang diprediksi menghadapi musim penuh tantangan kini memimpin klasemen, Inter Milan di bawah Christian Cifu dan AS Roma bersama Gianpiero Gasperini. Kehadiran keduanya di puncak klasemen menjadi fenomena yang menarik perhatian pengamat sepak bola Italia. Christian Cifu memulai perannya sebagai pelatih kepala Inter Milan dengan banyak keraguan. Cifu berhasil memimpin tim yang baru saja menjadi runner-up Liga Champions, sekaligus sempat kehilangan Scudetto sebagai favorit utama. Penguatan lini depan menjadi kunci, dengan Boni dan Esposito memberikan kualitas ekstra di belakang Lautaro Martinez dan Thuram, memungkinkan Inter Milan bermain lebih variatif dan berbahaya. Tuttosport menekankan, meskipun Cifu adalah debutan, ia menerima warisan Inter Milan yang sudah matang, dengan lini serang diperkuat sehingga tekanan besar bisa dihadapi dengan lebih percaya diri. Verona pasang harga 15 juta euro untuk Giovane, Inter Milan terdepan dalam perburuan. Penyerang muda asal Brasil milik Hellas Verona, Giovane telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan belakangan ini, setelah tampil impresif di awal musim. Menurut laporan Corriere della Sera yang dikutip oleh FC Inter 1908,
Verona telah menetapkan banderol 15 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun itu, angka yang mencerminkan betapa cepatnya nilai Giovane meroket sejak kedatangannya dari Corinthians musim panas lalu. Sejak mendarat di Serie A, Giovane langsung mencuri perhatian lewat kecepatan, teknik, dan keberaniannya dalam menembus pertahanan lawan. Meski Hellas Verona tidak menutup pintu untuk negosiasi, mereka dikabarkan hanya akan melepas Giovane dengan harga antara 15 hingga 18 juta euro. Angka tersebut tergolong tinggi untuk pemain muda yang baru mencatatkan beberapa penampilan di Serie A, namun Inter Milan diyakini siap bernegosiasi. Luis Henrique flop di Inter, Cifu kirim sinyal keras lewat laga kontra Lazio. Luis Henrique, winger muda asal Brasil yang didatangkan dari Olympique Marseille dengan harga tinggi, kini disebut menjadi salah satu pemain yang paling mengecewakan di skuad Nerazzurri. Harapan besar untuk melihatnya bersinar di bawah asuhan Christian Cifu tampaknya mulai pudar, dan sinyal terbaru dari sang pelatih di laga melawan Lazio memperjelas situasi tersebut. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Cifu sudah mengirimkan pesan tegas kepada Luis Henrique. Dalam laga melawan Lazio di San Siro, ketika Denzel Dumfries ditarik keluar, bukannya Luis Henrique yang dimasukkan, melainkan Carlos Augusto, pemain yang sejatinya berposisi di sisi kiri. Pilihan ini menjadi isyarat kuat bahwa Cifu tidak lagi mempercayai Henrique sebagai pelapis utama Dumfries di sisi kanan. Luis Henrique kini bukan hanya misteri 23 juta euro, tapi juga menjadi bocah yang kalah bersaing dalam perebutan tempat di sayap Inter, tulis Gazzetta. Kepergian Palacios dari Inter Milan pada Januari semakin nyata. Masa depan Thomas Palacios di Inter Milan tampaknya semakin jelas arahnya. Bek muda asal Argentina itu dikabarkan akan meninggalkan San Siro pada bursa transfer Januari tahun 2026, setelah gagal menembus skuad utama dan kini menarik minat dari sejumlah klub Amerika Selatan. Menurut laporan Corriere dello Sport yang dikutip FC Inter 1908, kepergian Palacios hampir bisa dipastikan. Bek tengah berusia 22 tahun itu menjadi salah satu nama yang diprioritaskan Inter Milan untuk dilepas pada bursa transfer musim dingin. Thomas Palacios datang ke Inter Milan dengan harapan besar, setelah tampil menjanjikan di Independiente Rivadavia. Namun, sejak bergabung, karirnya justru berjalan di tempat. Dalam 18 bulan terakhir, Palacios hanya mencatat 3 penampilan dan belum sekalipun tampil musim ini di bawah asuhan Cifu. Inter Milan sejatinya sudah berusaha melepas Palacios sejak musim panas lalu, bahkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Brasil Santos untuk peminjaman, namun, sang pemain menolak pindah ke Amerika Selatan karena masih berharap bertahan di Eropa. Sayangnya, peluang itu kini tertutup rapat.